Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba ya teman-teman mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan ya P3K di tahun 2024. Di sini katakan guru honorer apakah tuntas di tahun 2024? Jelas ini masih menjadi tanda tanya. Bisa jadi tuntas, bisa jadi ada yang masih tersisa. Teman-teman ya, logikanya kan seperti itu ya, karena belum ada terbit juknis resmi ya terkait dengan P3K Guru 2024. Jadi otomatis kita masih memprediksi di sana sini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh berbagai media massa yang ada di Indonesia. Jadi kalau guru honorer tuntas di 2024 bisa ya bisa tidak teman-temannya, logikanya seperti itu. Tapi harapan admin sih mudah-mudahan tuntas ya untuk guru honorer di tahun 2024 ini. Yang mana dari bocoran yang kami dapatkan ya di salah satu media bahwasanya Kemenpan RB kemungkinan besar akan merilis Permenpan RB baru teman-teman ya. Nah, Permenpan RB baru nanti ini itu nantinya akan mengatur terkait dengan kebijakan mekanisme seleksi khusus untuk P1, P2, P3, P4, P3K 2024 baik untuk guru teknis kesehatan ya. Kalau guru itu ada P1-nya, P2, P3, P4-nya teman-teman ya, seperti itu. Tapi apakah ini kapan rilisnya? Admin juga belum tahu. Yang jelasnya ini beritanya saya dapatkan di JPNN ya, bahwasanya akan ada kebijakan mekanisme seleksi khusus dan itu nanti dibuktikan di Permenpan RB ya, tentunya untuk guru honorer, tentunya juga untuk nakes ya, dan untuk teknis juga sih sebenarnya teman-teman ya. Artinya bukan cuman guru honorer yang mau dituntaskan di tahun 2024, tapi semua honorer. Itu sudah sesuai dengan amanat yang ada di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa tenggat waktu untuk penyelesaian masalah tenaga honorer atau tenaga non ASN itu diberikan waktu sampai batas 31 Desember 2024 pastinya teman-teman ya, seperti itu. Sebagaimana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, yang mana Menteri Anas, pemerintah menyediakan formasi khusus ya teman-teman ya bagi honorer dengan kuota P3K 100%. Alhamdulillah ya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa nantinya di P3K 2024 pemerintah itu akan menyediakan formasi khusus. Nah, formasi khusus ini itu diperuntukkan untuk para honorer yang sudah mengabdi lama dan kuotanya bukan di CPNS teman-teman ya, bukan di CPNS tapi di P3K dan itu bersifat 100%. Nah, ini yang saya bilang tadi dan ini yang dibilang tadi bahwa akan ada Permenpan RB yang baru. Permenpan RB yang baru itulah nantinya yang akan mengatur terkait dengan aturan resmi terkait dengan formasi khusus bagi honorer dengan kuota P3K 100% atau kebijakan mekanisme seleksi khusus ya bagi honorer dan kuotanya bukan di CPNS tapi 100% nanti kuotanya itu adalah untuk P3K teman-teman ya, seperti itu. Nah, teman-teman harus perlu ketahui bahwa honorer itu berpotensi sekali diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini apabila sudah masuk di dalam pendataan BKN. Kemarin kan teman-teman pernah mengikuti ya, baik guru, teknis, nakes, bujang sekolah dan lain-lain sebagainya itu pernah mengikuti pendataan non ASN ya, yang mana pendataan itu akan menjadi database baru untuk BKN. Nah, itulah nantinya teman-teman ya, semua honorer teman-teman ya yang masuk dalam pendataan BKN dan telah terverifikasi validasi oleh BPKP itu nantinya akan diangkut dalam P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Ini langsung dikatakan oleh Menteri Anas teman-teman ya, yang mana di sini ada beberapa konsep mekanisme seleksi P3K 2024 yang boleh katakan. Yang pertama itu adalah pemerintah memberikan formasi khusus ya bagi honorer untuk jalur P3K, itu yang pertama ya. Kemudian kedua, honorer yang melamar dan memenuhi lowongan formasi itu diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian ketiga, honorer yang melamar tetapi tidak memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian yang keempat, honorer yang diangkat P3K penuh waktu maupun paruh waktu harus memenuhi syarat administrasi dan sesuai kinerjanya. Nah, untuk pengaturan P3K penuh waktu dan paruh waktu, Menteri Anas mengatakan, nah di sini tekankan akan dibuat
ya, ini yang saya bilang tadi, akan dibuat kebijakan mekanisme seleksi khusus dengan Permenpan RB. Jadi bocorannya itu akan ada nantinya teman-teman ya, Permenpan RB yang baru yang akan mengatur terkait dengan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, dan itu masuk dalam kategori kebijakan mekanisme seleksi khusus. Komisi 2 Bapak Muras, dan itu banyak sekali komentar terkait gimana nasib saya yang sudah mengabdi. Saya cleaning service, saya penjaga sekolah yang sudah lama di sekolah ini gitu. Gimana perjuangannya? Kita memohon semoga DPR bisa memperjuangkan gitu. Nah, akhirnya sudah terjawab kalau memang ini nantinya akan, mereka juga termasuk dalam 1,7 itu ya kan Pak? Atau ada verifikasi? Mestinya mereka yang sudah terdaftar agak tenang, karena jaminannya yang sudah terdaftar akan diproses masuk, baik ada yang duluan, ada agak belakangan. Tapi kemarin waktu RDP ada temuan masih ada yang belum terdaftar, padahal mereka adalah pejuang-pejuang juga. Nah, di salah satu poin kesimpulan DPR dan pemerintah akan mendalami bagaimana mekanismenya bagi mereka yang belum terdaftar. Nah, makanya bagi semua yang tadi baik cleaning service, penjaga sekolah, driver, cek dulu terdaftar atau tidak. Di BKN. Sederhana kok, tanya ke BKN call center gitu loh. Saya namanya ini, nicknya segini, udah terdaftar atau belum? Dan mereka biasanya menjawab, melayani. Dan saya pernah WA, Pak, ini Satpol PP ada yang datang ke saya. Siapa? Kami cari dulu. Nah, begitu. Nah, jadi pastikan terdaftar dulu. Kalau belum terdaftar, jangan khawatir. Kumpul saja dulu dengan teman-teman yang belum terdaftar. Pastikan memang sudah punya rekod di tanggal berapa, tahun berapa diangkatnya atau kerja mulainya. Nanti kita ada RDPU, rapat dengan pendapat umum. Iya. Datang bikin surat ke Komisi 2. Nanti kita akan undang seperti apa profilingnya. Kalau enggak, datang ke Pak Muras, ada Komisi 2 lah di dapilnya. Saya juga siap. Kami kalau PKS setiap Selasa ada hari aspirasi. Siapa aja boleh datang, tinggal kontak sekretariat fraksi PKS. Saya sering sekali nemuin 5 orang, 7 orang, 10 orang, berapa aja, bebas gitu loh. Apa masalahnya gitu? Ada masalah pertanahan, ada masalah honorer, ada masalah sekolah, ada masalah sebagian teman-teman yang merasa tiba-tiba dizalimi gitu, salurkan ke ombudsman gitu. Aman yang kayak gitu. Jadi tenang dan jangan panik. Lakukan langkah-langkah yang bisa, sambil jangan lupa doa. Oke, nah lakukan langkah-langkah yang bisa, jangan panik. Tadi sampai kita disentil sama produsernya, jangan serius-serius. Loh, ini bukan serius. Ini sedang mendengarkan secara seksama bagaimana nasib kita selanjutnya, ya kan? Penting soalnya. Nah,